Toyota Global ternyata harga sahamnya jauh lebih murah dibandingkan dengan Astra International. Menurut situs Google Finance, Toyota Motor Corporation itu memiliki price to earning ratio sebanyak 9,25. Sedangkan Astra International, pemegang merek Toyota di Indonesia, itu memiliki price to earning ratio sebesar 13,23. Jika kalian disuruh memilih, apakah kalian akan memilih saham Astra International ataukah saham Toyota Motor Corporation? Hai Sobat Investor, selamat datang di Slam Invest dan kali ini kita akan membahas tentang Toyota Motor Corporation. Ya, ini adalah Toyota Global ya, Toyota yang bermarkas di Jepang dan harga sahamnya diperdagangkan di New York Stock Exchange dengan kode ticker TM. Saham ini sangat-sangat menarik Sobat Investor karena memiliki price to earning ratio yang sangat murah menurut saya, yaitu hanya 9,25 saja. Kita bandingkan dengan Tesla. Tesla itu memiliki price to earning ratio sebesar 187 Sobat Investor. Jadi jauh lebih mahal dibandingkan dengan Toyota Corporation. Padahal secara profit, Toyota jelas lebih profitable dibandingkan dengan Tesla. Tapi memang sekarang perhatian dunia sedang teralihkan dengan mobil-mobil listrik, sehingga perusahaan mobil listrik divaluasi dengan harga yang sangat tinggi Sobat Investor. Perusahaan mobil-mobil konvensional cenderung kurang mendapat perhatian sehingga harganya cenderung jauh lebih murah, bahkan sampai memiliki price to earning ratio yang hanya 9,25 saja. Padahal jika kita memperhatikan, Toyota itu baru saja melakukan launching mobil listrik yang akan diluncurkan sekitar akhir tahun ini Sobat Investor. Jadi kalau kita berpegangan bahwa mobil listrik itu akan menjadi masa depan dunia, Toyota juga memiliki line up mobil listrik yang bisa dibilang sangat lengkap bahkan ya, dengan kodenya Toyota BZ, Beyond Zero Sobat Investor. Dan line up-nya juga nggak main-main. Itu cukup banyak yang kita lihat di sini. Sebanyak ini Sobat Investor. Jadi line up untuk mobil listrik Toyota bisa dibilang sangat lengkap. Jadi jangan kalian mengira bahwa Toyota tidak memiliki mobil listrik. Toyota tuh sudah memiliki line up mobil listrik yang siap dipasarkan Sobat Investor. Kemampuan Toyota itu nggak main-main. Dia bisa menyediakan apa yang diinginkan oleh konsumennya. Line up tradisionalnya juga bisa dibilang sangat banyak. Tidak diragukan lagi ya bahwa Toyota adalah produsen mobil nomor wahid di dunia Sobat Investor. Toyota juga memiliki merek Lexus ya, di mana Lexus adalah merek mobil premiumnya Toyota dengan harga yang sangat mahal tentunya ya. Dan Toyota juga sudah beroperasi di banyak negara. Kayak di sini global operationnya ya, ada di Jepang, Amerika Utara, Amerika Latin, Eropa, Afrika, Asia Pasifik, dan lain sebagainya. Di Asia Pasifik, kalau kita lihat di sini, juga terdiri dari banyak sekali fasilitas ya. Dan Toyota Motor Manufacturing Indonesia atau TMMIN itu hanya salah satu dari line up fasilitas produksi yang dimiliki oleh Toyota Sobat Investor. Jadi kalau kalian memang berniat berinvestasi di mobil Toyota, menurut saya lebih tepat jika kalian berinvestasi di Toyota Global saja Sobat Investor. Dan kita bersyukur ya sekarang hidup di zaman yang sangat modern, di mana kita bisa langsung membeli saham Toyota Motor Corporation melalui aplikasi-aplikasi broker saham online seperti GoTrade, eToro atau juga NanoVest Sobat Investor. Sangat mudah sekali, sangat sayang jika kita tidak memanfaatkan kesempatan ini. Nah, sekarang langsung saja kita cek di harga sahamnya ya, dalam satu hari terakhir di hari bursa tanggal 21 Maret tahun 2022. Harga saham Toyota ditutup dengan harga $171,8 per lembar saham atau naik sebesar 0,087%. Tipis saja. Dalam 5 hari terakhir ternyata sudah naik sampai 4%. Dalam 1 bulan terakhir ternyata masih turun 7,46%. Dalam 6 bulan terakhir masih turun 5,39%. Dalam 1 tahun terakhir ternyata sudah naik 11,2%. Dan dalam 5 tahun terakhir naik sampai 54%. Menurut saya kenaikan ini masih tergolong sedikit ya, dibandingkan dengan keuangan Toyota yang menyebabkan harga sekarang itu bisa dikategorikan sangat murah Sobat Investor.
Nah, dari titik tertingginya harga saham Toyota itu sudah turun sampai 18%. Tentunya ini diskon yang sangat bagus jika kalian berniat untuk membeli saham Toyota. Toyota memiliki market capital sebesar 276,55 miliar dolar. Ini adalah angka yang sangat tinggi ya, tapi masih lebih rendah jika kita bandingkan dengan market capitalnya Tesla. Karena Tesla memiliki market capital sebesar 952 miliar dolar ya, tinggi sekali ini market capital Tesla, dan price to earningnya juga 187. Tapi kalau Toyota itu price to earningnya hanya 9,25 dan market capitalnya 276. Artinya market capital Toyota itu masih sangat bisa tumbuh ya. Jika nantinya Toyota itu memiliki market capital yang sama dengan Tesla, maka sobat investor yang membeli harga sekarang akan bisa cuan sampai sekitar 3 kali lipatnya sobat investor. Dan jangan lupa Tesla itu belum membagikan dividen, sedangkan Toyota itu sudah membagikan dividen dengan yield yang bisa dikategorikan besar ya, yaitu sebesar 3,82% sobat investor. Bayangkan kalian membeli saham dengan price to earning yang murah dan juga sudah membagikan dividen dengan yield yang besar. Wow, menurut saya ini adalah deal yang sangat bagus. Dan untuk saya sendiri, saya juga sudah mulai mencicil saham Toyota ya, karena saya nggak ingin melewatkan kesempatan membeli saham dengan valuasi semurah ini sobat investor. Dan jangan lupa Toyota tetaplah Toyota, produsen mobil nomor 1 di dunia, dan sekarang bahkan sudah memiliki line up mobil listrik yang sebanyak ini. Tentunya Toyota kemungkinan akan sangat bisa bersaing di pasar kendaraan listrik sobat investor. Dan selain kendaraan listrik, Toyota juga memiliki mesin yang lainnya seperti hydrogen fuel, bahkan juga salah satu yang paling maju untuk industri hydrogen sekarang. Jadi teknologi Toyota itu luar biasa, dari mulai mobil konvensional, mobil listrik, dan juga hydrogen fuel atau mobil hybrid juga Toyota punya. Makanya menurut saya ini adalah waktu yang sangat cocok untuk kita mulai mengakumulasi saham Toyota sobat investor. Next, kita lanjut ke performa keuangannya. Kita cek dulu secara tahunan. Tahun 2021 itu menjadi tahun yang kurang bagus bagi Toyota karena penjualannya atau revenue-nya itu turun sebesar 8,88%. Tapi secara laba atau net income ternyata masih naik sebesar 10%. Inilah hebatnya Toyota ya, meskipun penjualannya turun, tapi dengan efisiensi yang cukup bagus di perusahaannya, ternyata mampu membukukan profit sampai 10% sobat investor. Kayak di sini ya. Di tahun 2018 penjualannya sebesar 29,38 triliun. Ini sepertinya dalam rupiah ya, atau naik sebesar 6%. Di tahun 2019 penjualannya naik menjadi 30,23 triliun rupiah, dan di tahun 2020 penjualannya turun tipis 1,19% ya, sebesar 29,87 triliun rupiah, dan di tahun 2021 penjualannya kembali turun sebesar 8,88%, tapi net income-nya naik sebesar 10%. Toyota memiliki net profit margin yang lumayan ya, meskipun tidak terlalu bagus, yaitu hanya 8,25% atau naik sebesar 20% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Toyota memang dikenal sebagai perusahaan yang tidak mengambil untung terlalu banyak, jadi yang difokuskan oleh Toyota adalah sustainability dan juga penetrasi pasar yang bagus, di mana orang bisa menikmati mobil Toyota dengan harga yang cukup terjangkau sobat investor, sampai net profit marginnya hanya kurang dari 10%. Lanjut, kita bahas laporan keuangannya di situs MarketBeat. Toyota Motor Corporation memiliki return on equity sebesar 12,32%. Saya bilang cukup bagus ya kalau sudah di atas 10%, tapi return on asset-nya tidak terlalu bagus, hanya sebesar 4,9% saja. Nah, yang lebih kita fokuskan lagi adalah debt-nya, yaitu debt to equity ratio-nya Toyota itu sangat kecil, yaitu hanya 0,56 saja. Hutangnya tuh hanya setengah kalinya saja dibandingkan dengan modal. Toyota sangat mampu untuk bertahan dalam jangka panjang sobat investor. Lanjut, secara price to earning-nya menurut situs MarketBeat, trailing PE yaitu price to earning dalam 12 bulan terakhir itu hanya 8,52%, sedangkan forward PE-nya adalah 9,29. Artinya ini adalah price to earning yang menurut saya sangat-sangat murah sekali dan sangat sayang untuk kita lewatkan sobat investor. Nah, dari sini kelihatan ya bahwa keuangan Toyota itu sangat bagus. Lanjut, kita ke analis risetnya di situs Yahoo Finance. Nah, ini yang menurut saya luar biasa, yaitu recommendation rating dari Toyota itu adalah 1, artinya strong buy. Jika sobat investor sering mengikuti channel ini, kalian akan mendapati bahwa Yahoo Finance itu jarang memberikan rekomendasi sampai 1, biasanya 1,1, 1,2 sekian, bahkan ada yang di sekitar 2 atau 3, tapi
Sangat jarang kita dapati recommendation rating yang hanya satu, Sobat Investor. Artinya ini sangat-sangat layak untuk kita beli sahamnya ya, dengan price targetnya, untuk current price targetnya juga sangat murah, Sobat Investor. Kita lihat di sini ya. Harga sekarang tuh di harga $171, dan untuk rata-rata bawah harga Toyota itu di 221. Artinya harga sekarang tuh masih lebih rendah dibandingkan rata-rata harga Toyota dalam 52 pekan terakhir ya. Dan lanjut kita ke situs Nasdaq. Untuk dividen historinya, Toyota bisa digolongkan perusahaan yang cukup rutin membagikan dividen, dan dalam 1 tahun biasanya Toyota membagikan dividen sebanyak 2 kali. Sobat Investor, kita lihat di sini tahun 2018 dividen Toyota dibagikan 2 kali setahun, tahun 2019 juga 2 kali setahun, tahun 2020 juga dibagikan 2 kali setahun, dan di tahun 2021 Toyota juga membagikan dividen sebanyak 2 kali. Artinya Toyota itu sangat bisa diandalkan dalam pembagian dividennya, Sobat Investor. Dan di tahun 2022 belum membagikan dividen ya. Kemungkinan akan sebentar lagi membagikan dividen, karena kita lihat di tahun-tahun sebelumnya biasanya ex-date-nya itu di sekitar bulan Maret tanggal 30 ya, Sobat Investor. Artinya jika kalian membeli sekarang, kemungkinan kalian akan menikmati dividen pertamanya Toyota di tahun 2022. Lanjut kita ke analis risetnya, dan analis riset Toyota menurut situs Nasdaq adalah strong buy berdasarkan 4 analis ya. Meskipun analis yang meneliti saham Toyota bisa dibilang tidak banyak, itu hanya 4 saja, tapi rekomendasinya adalah strong buy, artinya sangat kuat. Saya sangat setuju dengan rekomendasi ini, yang mana Toyota memang perusahaan yang sangat luar biasa, memiliki keuangan yang sangat bagus, hutang yang kecil, price to earning yang murah, tapi memiliki dividend yield yang besar, dan memiliki sejarah yang sangat bagus. Menurut saya, saham Toyota sekarang itu terlalu murah, dan sangat disayangkan kalau kita tidak mulai mengakumulasi saham Toyota. Itu pendapat pribadi saya, Sobat Investor. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik untuk membeli saham Toyota, atau kalian lebih tertarik untuk membeli saham-saham mobil listrik seperti Tesla, NIO, dan juga XPeng? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan jika kalian memiliki request saham apa yang ingin dibahas selanjutnya, tuliskan juga di kolom komentar. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update terbaru dari Islam Invest. Semua yang ada di video ini adalah opini pribadi saya. Mohon untuk tetap lakukan penelitian kalian sendiri sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual saham apapun. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus berinvestasi, karena investasi adalah hobi.